Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Kesusastraan Jepang Universitas Diponegoro yang terdiri dari Adinda Rumpinasi, Rizka Aurasana Cita, dan Nada dari Amalinda. Dalam video ini, kami akan memberikan review mengenai anime kontemporer yang baru-baru ini kami tonton nih, yaitu When Marnie Was There. Tetapi, sebelum kita mereview lebih dalam, yuk kita cari tahu dulu tentang karya sastra kontemporer yang sangat menarik ini. この世には目に見えない魔法の輪がある。輪には内側と外側があって、私は外側の人間。でもそんなのはどうでもいいの。私が嫌い。 So I left home, I packed up and I moved far away from my past one day. And I laughed, I laughed, I laughed, I laughed. I sound fine on the outside. 大丈夫？あなた本当の人間？私の夢の中に出てきた子にそっくり。夢じゃないわ。ねえお願い、約束して。私たちのことは秘密よ、永久に。秘密だよ、永久に。 Sometimes I feel lost, sometimes I'm confused, sometimes I find that I am not alright. And I cry, and I cry, and I So I just sit in my room after hours with you ひどいよ。 and think of アンナ、大好きなアンナ。どうして私を置いていってしまったの？どうして私を裏切ったの？アンナお願い、許してくれるって言って。もちろんよ、許してあげる。あなたが好きよ。何？When Marnie Was There, atau yang dalam bahasa Jepang biasa disebut dengan judul Omoide no Mani, adalah sebuah film animasi yang diproduksi oleh Studio Ghibli dan dirilis pada tanggal 19 Juli 2014 kemarin. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Hiromasa Yonebayashi dan diangkat berdasarkan novel dengan judul yang sama. Dan novel ini merupakan karya dari penulis Joan J. Robinson pada tahun 1967 silam. Nah, film ini juga merupakan film terakhir dari Studio Ghibli sebelum mereka memutuskan untuk hiatus sejenak. Genre drama dan fantasi dikemas dengan semenarik mungkin di dalam film ini. Dan secara keseluruhan, terdapat beberapa tokoh penting yang digambarkan pada film ini. Yang pertama ada Anna. Ia merupakan seorang anak SMP dan salah satu pemeran utama di dalam film ini bersama dengan Marnie. Kemudian, ada keluarga Oiwa yang tinggal bersama Anna saat dia pergi ke pinggiran kota. Dan selanjutnya, ada Sayaka yang merupakan remaja yang menempati rumah di pinggir rawa, serta Yoriko Sasaki yang merupakan ibu angkat dari Anna. Nah, setelah mengenal lebih banyak tentang film When Marnie Was There, sekarang yuk kita simak kisah menarik yang dimuat dalam film ini. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis SMP bernama Anna yang memiliki kepribadian tidak begitu baik dan juga tertutup terhadap teman-temannya. Selain itu, Anna juga mengidap penyakit yaitu asma. Ia tinggal bersama seorang perempuan parubaya
bernama Yoriko Sasaki yang merupakan ibu angkatnya dan kerap kali ia panggil dengan sebutan Bibi. Mengetahui kondisi Anna yang semakin parah, ibunya tersebut menyuruh Anna untuk pergi ke desa untuk menyembuhkan atau mungkin sekedar menenangkan dirinya dari keramaian perkotaan. Kemudian di desa inilah Anna tinggal bersama paman dan bibinya, yaitu dari keluarga Oiwa. Mereka sangat baik dan menyambut Anna dengan begitu hangat sejak pertama kali ia datang. Di desa itu pula Anna melakukan beberapa kegiatan yang merupakan hobinya seperti menggambar pemandangan. Hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah rumah di dekat rawa dan ia merasa sangat tertarik dengan rumah itu. Sejak ia melihat rumah besar itu, Anna memimpikan seorang gadis kecil seumurannya yang berambut pirang dan tinggal di rumah besar itu di seberang tepi rawa. Mimpi tersebut menjadi benang merah akan bagaimana Anna bisa bertemu dengan sosok gadis misterius bernama Marnie. Setiap air pasang pada sore hari, Anna seringkali bermain bersama Marnie, gadis berambut pirang yang misterius itu. Mereka satu sama lain membuat kesepakatan bahwa pertemanannya adalah sebuah rahasia yang harus dijaga. Perjumpaan Anna dengan Marnie adalah titik tolak bagaimana kondisi carut-marut Anna selama di Sapporo hilang begitu saja. Perasaan Anna menjadi terbuka dan ia tidak merasa takut, cemas, ataupun sekedar curiga terhadap Marnie. Ada semacam ikatan emosional yang mendalam atas kedua gadis tersebut. Kemudian dalam kesehariannya, mereka berdua ini bermain bersama, berbagi cerita, saling menghibur, dan tentu saja membuat Anna ataupun Marnie mempunyai teman yang bisa membebaskan mereka dari apapun yang berkaitan dengan orang di sekitarnya, dan mereka berdua saling merasa nyaman. Keduanya ini sama-sama iri terhadap kehidupannya masing-masing dan mempunyai sebuah kemiripan, yaitu butuh banyak kasih sayang dari orang tua mereka. Hingga suatu hari, Anna diberitahu oleh seorang wanita yang ia dapati sering melukis rumah besar di tepian rawa itu. Ia juga diberitahu bahwa rumah itu akan segera direnovasi karena pemilik barunya akan segera menempati rumahnya. Sejak saat itu, Marnie sudah tidak pernah terlihat lagi sampai tiba saatnya Anna mengetahui kebenaran yang selama ini ia pertanyakan. Ia mendapati bahwa Marnie ternyata adalah neneknya yang muncul ke dunianya dalam rupa yang seumuran dengannya. Film When Marnie Was There memiliki vibe yang berbeda dari film Ghibli yang lainnya. Meski memiliki elemen fantasi dan supranatural, namun bukan elemen dengan gaya Ghibli yang lebih oriental, original, dan dekat dengan kebudayaan Jepang. Jadi jika kalian memiliki ekspektasi film seperti Spirited Away atau My Neighbor Totoro, film animasi ini tidak menyajikan vibe yang sama. Selain itu, menurut kami, film ini juga tidak memiliki storyline yang cukup kuat. Akan tetapi, meskipun begitu, film ini masih merupakan film yang cukup bagus untuk ditonton jika kalian merasa bosan. Salah satu hal yang membuat film animasi ini terasa seperti Ghibli adalah gaya animasinya yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya. Begitu juga perpaduan antara musik latar yang mengiringi adegan-adegan emosional yang membuat perasaan kita juga ikut merasakannya. Jadi jika kalian tidak terlalu menyukai film yang memiliki genre fantasi yang kuat, film Ghibli When Marnie Was There mungkin cocok untuk kalian. Film ini menyajikan kisah drama yang lebih ringan dengan elemen fantasi yang masih mendekati dengan kehidupan nyata. Ditambah dengan makna dan elemen melodrama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Sebaliknya, mungkin jika kalian sudah mengikuti film Ghibli dari awal dan menyukai film dengan genre fantasi yang kuat, mungkin film ini kurang cocok untuk kalian dan mungkin bisa membuat Anda kecewa. Nah, minasang, begitulah tadi review dari film When Marnie Was There yang dapat kami sampaikan. Tapi omong-omong, banyak yang bilang bahwa film ini termasuk dalam salah satu film produksi studio Ghibli yang harus kalian tonton loh. Jadi, bagaimana menurut kalian? Semoga review yang kami bawakan tersampaikan dengan jelas ya. Ja, これで終わりですよ。見てくれてありがとうございます。さよなら。